Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Robbani, NPM saya 23120145, dan saya dari kelas reguler 5 ASI Banjarmasin. Hari ini saya akan mengerjakan UAS Bapak Jauhari Maulani Eskom Mkom, mata kuliah analisis sistem informasi, yakni menjelaskan video penjelasan mengenai tugas studi kasus yang sudah saya kerjakan selama perkuliahan analisis desain sistem informasi semester ini. Baik, yang pertama saya akan masuk ke tugas satu, bagaimana cara saya mendapatkan studi literatur dan referensi dan ide apa saya yang dapat dari referensi tersebut. Di sini saya mengambil topik sistem informasi manajemen untuk monitoring pemanfaatan TI di kesehatan publik. Alasan kenapa sistem informasi atau aplikasi itu perlu dibuat atau diperbaharui adalah pemanfaatan teknologi informasi di sekitar kesehatan publik, khususnya pada fasilitas seperti puskesmas dan klinik pemerintah, masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun sistem digital seperti Satu Sehat, Piker, Simpus, dan Siranap telah diterapkan, kenyataannya banyak fasilitas kesehatan belum memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya pemantauan terpusat terhadap penggunaan TI di lapangan, fragmentasi sistem yang mengharuskan user mengakses fasilitas kesehatan di beberapa aplikasi yang berbeda, serta kekurangannya literatur penggunaan digital yang mengharuskan user. Sistem ini perlu dibuat atau diperbaharui untuk mendukung tata kelola TI kesehatan yang lebih efisien, terukur, dan transparan. Ya, masalah yang harus dipecahkan antara lain ialah seperti kurangnya visibilitas, tidak tersedianya data analis, kesenjangan pemanfaatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, serta fragmentasi sistem dan pelaporan yang berulang. Adapun peluang yang dapat dicapai mewujudkan tata kelola TI kesehatan berbasis data, data-driven governance, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aplikasi kesehatan, integrasi dengan platform nasional seperti Satu Sehat, dan peluang riset inovasi lanjutan. Apa saja pemburuan yang ada pada sistem ini? Di antara lain adalah integrasi data multisumber dalam satu dashboard manajemen, pemantauan real time terhadap pemanfaatan TI, analis otomatis dan peringatan dini atau early warning system, pendekatan interoperabilitas berbasis standar atau FHI atau API, desain antarmuka interaktif yang ramah dan pengguna user friendly. Adapun list fitur aplikasinya yakni dashboard, modul log aktivitas pengguna, sistem peringatan dini, analisis kinerja dan pelaporan otomatis, fitur interoperabilitas, mode offline dan sinkronasi otomatis, model evaluasi SDM dan infrastruktur TI, manajemen hak asasi dan keamanan dat, visualisasi geospasial peta digital, dan modul feedback dan helpdesk digital. List report hasilnya adalah laporan tingkat pemanfaatan TI per fasilitas kesehatan, laporan tren pemanfaatan sistem per periode, laporan kinerja infrastruktur TI, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Adapun 7 artikel yang saya cari untuk mendukung pembuatan sistem informasi ini. Bisa dilihat di sini ada jurnal yang saya ambil. Di antaranya ada yang memersalahkan banyak HIS digunakan di puskesmas namun sering down, implementasi HS di puskesmas terkendala SDM, integrasi data rumah sakit dengan Satu Sehat belum optimal, format data berbeda antar sistem sulit bertukar data, dan banyak lagi. Bisa dilihat di sini. Oke, itu dia tadi tugas satu. Lalu ke tugas dua pada pengumpulan data. Apa masalah dan solusi yang Anda dapatkan untuk kebutuhan fungsional sistem? Di sini kita masuk ke tugas dua. Di tugas dua ini, saya sudah mewawancara 2 orang pengguna, di antaranya adalah pengguna yang ber- berkesempatan menggunakan sistem informasi tersebut. Pertanyaan yang saya lontarkan di sini, data atau laporan apa yang paling sering dibutuhkan dari sistem TI kesehatan, dan menurut Anda fitur apa yang paling penting ditambahkan dalam sistem monitoring TI di kesehatan publik. Dari hasil wawancara tersebut, saya dapat menyimpulkan data laporan yang paling sering dibutuhkan dari sistem TI kesehatan umumnya meliputi 4 jenis. Pertama, laporan operasional,
seperti data kunjungan pasien, stok obat, dan rekam medis. Kedua, laporan manajerial, misalnya rekap penyakit terbanyak, klaim BPJS, dan capaian program kesehatan. Ketiga, laporan strategis yang digunakan untuk evaluasi kebijakan dan pemanfaatan indikator kinerja kesehatan. Dan yang terakhir adalah laporan teknis TI seperti tingkat penggunaan sistem, laporan gangguan, dan keamanan data. Semua laporan ini penting untuk mendukung pelayanan dan pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan. Beberapa fitur penting untuk sistem monitoring TI di sekitar kesehatan publik adalah real-time alert, gangguan sistem memberi notifikasi secepatnya agar server aplikasi kesehatan bermasalah dan pelayanannya tidak berhenti. Adapun keamanan, audit log mencatat siapa mengakses data dan kapan, memantau server, serta pemulihan otomatis jika sistem utama gagal untuk menjamin kelanjutan layanan. Adapun saya membuat di sini urutan langkah yang dilakukan oleh pengguna. Di sini bisa dilihat dari mulai analisis, desain, implementasi, pengujian, evaluasi, pengembangan, dan implementasinya. Adapun di sini perbedaan antara sistem lama dan sistem barunya. Interaksi lama masih digunakan secara manual dan tidak terintegrasi antara pengguna, admin, dan pemimpin staf kesehatan. Mencatat data pengguna perangkat TI seperti komputer dan koneksi internet media yang digunakan buku catatan, Excel, formulir kertas, dan interaksinya inputnya manual dan offline. Sementara kelebihan yang akan saya buat di sistem informasi ini, semua pengguna terhubung dalam satu sistem terpusat, monitoring data atau pemanfaatan TI bisa dilakukan kapan saja, komunikasi dan pelaporan lebih cepat, efisien dan transparan, serta sistem mendukung pengambilan keputusan berbasis data aktual. Adapun penggunaan alatnya bisa dilihat di sini dan data kuantitatif berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu tugas, berapa banyak hal yang bisa dilakukan per jam. Masalah yang ditemukan bisa dilihat di sini proses manual menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesalahan input, tidak ada sistem yang membantu pemantauan TI secara otomatis, dan koordinasi antar unit lambat karena tidak sistem terpusat. Di sini ada salah satu invoice dari Puskesmas Harapan Sehat yang bisa dilihat di sini. Dan ada pun berkas dua tabel file yang terkait sistem. Sistem. Di sini ada poli umum, poli gigi, poli anak, laboratorium, farmasi, dan administrasi. Di sini saya mendeskripsikan analisis fungsional dan non-fungsionalnya. Bisa dilihat di sini input data pemanfaatan TI membuat yang fungsionalnya penyimpanan data terpusat. Adapun non-fungsional, usability, kemudahan pengguna, performance kinerja sistem, security keamanan data, reliability, scalability, compatibility, maintainability, dan availability. Oke, itu tadi mungkin tugas duanya. Sekarang kita lanjut ke tugas tiga. Di tugas tiga ini saya mengerjakan rancangan model sistem yang sering digunakan seperti use case diagram. Bisa dilihat di sini use case diagramnya dari administrator ke manage facilities user, generate report, dan monitor application ke IT system yang kalau ada masalah di report issue dan peer report, lalu berlanjut ke petugas staf health worker-nya. Adapun kelas diagramnya atau IRD-nya di sini table-tablenya table user, user record, facility, infrastruktur metrik, report, application, dan alert. Saya ada juga membuat di sini activity diagramnya bisa dilihat dari admin login, memilih menu laporan, sampai sistem mencatat log aktivitas. Di sini ada sequence diagram yang dari infrastruktur ke admin kepala Vaskes, yang di sini juga ada kondisinya, melakukan tindakan atau memproses kondisi, dikirim lagi ke kepala Vaskes, dan di sini ada basis datanya, yakni tabel user tadi, facilities, yang di situ memuat juga ada tabel-tabel yang isinya ID user, username, password, adapun tabel application yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang terakhir ini juga ada ini ya relasi antar tabelnya. Jadi semua tabel itu berkesinambungan atau berrelasi satu sama lain. Baik, mungkin itu tadi tugas tiganya dan lanjut ke tugas empat, yakni tampilan termuka sistem yang saya kembangkan dari input, proses hingga output yang diberikan.
Ya, di sini saya sudah membuat di web Figma tentang sedikit gambaran tentang sistem informasi yang saya buat. Di sini yang pertama kita ada login page ya, yang berguna untuk halaman masuknya bisa sebagai admin atau sebagai user. Di situ tergabung di satu login page yang sama. Cuman cuman dengan input yang berbeda. Di sini di sini ada dashboard yang berisi monitoring aplikasi, monitoring infrastruktur, log aktivitas, Fastcase, pengaturan. Di sini juga ada grafiknya, notifikasi, dan juga ada profile. Jadi jadi sistem antarmukanya dibuat sesimpel mungkin agar para user tidak bingung dan mudah mengakses. Di sini ada dashboard input data infrastruktur dan adapun sinkronasi data yang digunakan untuk mengupload se data ya di sini ya. Nah, di sini juga ada alert sistem kritis yang mana dashboard 2 ini lebih untuk admin yang mengatur sistem antarmukanya. Di sini muncul sistem kritis, bandwidth turun drastis. Jadi untuk Pak admin pun tidak susah untuk staf-staf kesehatan yang kurang ngerti di bidang TI pun bisa untuk memperbaiki kerusakan di sistem informasinya. Nah, ya mungkin itu saja tadi untuk tampilan antarmukanya. Baik, jadi itu tadi untuk tugas empatnya. Jadi saya rasa sudah saya jelaskan semua. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.